Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Gustaf di dalam ibadah Minggu pelayanan anak golongan anak tanggung. Didampingi oleh Kak Ina, Kak Raikel. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Adik-adik selamat pagi, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Begitu juga mama papa, oma opa di rumah. Kalau ada yang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Jangan lupa minum obat dan berdoa. Adik-adik, kita akan mulai ibadah. Sudah siap dengan Alkitab dan Kidung Cerianya? Yang belum, boleh diambil. Kak Ina tunggu. Sudah? Ayo, kalau sudah kita akan mulai ibadah, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita dengan gerakan. Adik-adik masih ingat kan gerakannya? Udah lupa? Aduh, ikutin gerakan Kak Ina. Kita nyanyinya 3 kali berturut-turut, dari yang sedang, terus lambat, lalu cepat. Ya, Kak Rekel. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Hebat deh adik-adik semua. Sudah semangat? Mau lebih semangat lagi? Kita nyanyi satu lagu lagi. Setinggi-tingginya langit. Ayo Kak Rekel. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik boleh duduk. Kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik kita berdiri lagi yuk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Adik-adik kita akan berdoa pembukaan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam tidur kami tadi malam. Dan Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan mampukan kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman
Halo, jumpa lagi dengan Kak Gustaf di Ibadah Minggu Pelayanan Anak Kelompok Anak Tanggung. Kita sekarang akan masuk di dalam pemberitaan firman, tapi sebelumnya adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya dari pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan akan kita mulai dari salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sebut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini mau menceritakan tentang pelayanan Paulus yang berhasil di dalam cerita kita ini. Paulus beserta dengan kedua temannya Silvanus dan Timotius berkirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Apa isi suratnya? Nah, isi suratnya bahwa Paulus mengucap syukur karena pelayanan yang sudah dilakukan oleh Paulus di jemaat
Tesalonika itu membawa hasil yang sangat baik. Mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Yang awal mulanya mereka hidup dengan menyembah berhala, menyembah arwah-arwah, nenek moyang. Mereka hidup di dalam dosa. Tetapi oleh pemberitaan firman Tuhan, berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, membawa jemaat di Tesalonika berubah. Mereka dengan penuh sukacita hidup di dalam Tuhan. Begitu juga yang dilakukan oleh umat-umat lain, bukan hanya di Tesalonika saja, di Makedonia, di Akaya. Berita itu juga tersebar. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga menjadi murid-muridnya, kita harus menjadi teladan seperti yang diajarkan melalui firman Tuhan ini. Bagaimana kita harus hidup. Hidup di dalam Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita. Apapun yang kita lakukan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, yakin dan percaya, pasti akan berhasil. Adik-adik, di dalam pertumbuhan adik-adik, jadikan firman Tuhan ini pedoman untuk menjalani hari-hari adik-adik ke depan. Apapun keadaannya, belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mau mengajarkan juga, bukan kepada jemaat di Tesalonika, tapi juga mau mengingatkan kepada kita, bagaimana kita hidup menurut teladan Tuhan, menurut firman Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh keselamatan, kita beroleh sukacita, kita boleh menjadi teladan, kita boleh berbuah di dalam kehidupan kita. Melalui tingkah laku dan perbuatan kita, bukan hanya di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat pun, kita akan menjadi teladan asalkan kita hidup menurut firman Tuhan. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini, jadilah buah yang menjadi teladan di dalam kehidupan adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi teladan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus selalu bersyukur dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, bait pertama. Siapa yang berpegang? Ayo Kak Reka. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari ambil posisi sikap yang sempurna. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menuntun dan menyertai kami hingga saat ini, dan kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu senantiasa boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati di dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja GPIB Bukit Muria, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat adik-adik layan kami di dalam masa pandemik, di mana mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi mereka melakukan dari rumah. Biarlah Tuhan juga yang menuntun dan menyertai mereka di dalam mereka melakukan segala aktivitasnya, terlebih di dalam studi yang mereka jalani. Biarlah Tuhan juga yang menuntun dan menyertai, sehingga apapun yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami di dalam penanganan akan COVID-19 yang masih mewabah dan melanda. Biarlah aparat pemerintah bekerja sama dengan seluruh jajaran termasuk dengan masyarakat, boleh bersama-sama untuk memerangi, membatasi penyebaran virus corona, dan dengan segala upaya vaksin yang sudah ada, kiranya itu boleh menjadi penangkal untuk kami boleh dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Berkati Tuhan akan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa kami, sehingga semuanya boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan juga yang menuntun dan menyertai mereka, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, sukacita di dalam menjalani hari-hari dalam situasi dan kondisi saat ini, dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Karena sekarang lagi masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan uang secara tunai. Nah, jadi persembahan adik-adik dapat ditransfer melalui QR Code yang tertera di layar. Adik-adik bisa mentransfernya melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Kalau adik-adik bingung, boleh minta tolong mama papa di rumah. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan mengatakan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 264 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya.
Adik-adik, kita baru saja memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari hingga pada hari ini. Baru saja kami memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, persembahan kami ini berasal daripadamu. Tuhan Yesus mau suci dan kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 265 bait pertama. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, bagi dunia ini bersinarlah. Oke adik-adik, kita telah selesai ibadah kita dan sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menuntun dan menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan menyelesaikan segala aktivitas kami. Tuhan pimpin dan sertai kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.